Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia dari Prodi Pendidikan Fisika dengan saya sendiri Delatiani dengan NPM A1E025025. Dengan saya Munisha Lia Tamara dengan NPM A1E025019. Saya Yulia dengan NPM A1E025055. Saya Florin Ambarita dengan nomor NPM A1E025047. Saya Dwi Putri Mami dengan NPM A1E025021. Berikut adalah video podcast dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Belajar Fisika. Ngobrol bareng tapi penuh makna. Di episode kali ini, kami sudah mengangkat tema yang cukup berbobot, yaitu menjembatani konsep abstrak menjadi pembelajaran bermakna. Fisika sering dianggap sulit, penuh rumus, bahkan menakutkan. Tapi sebenarnya, fisika adalah ilmu yang paling dekat dengan kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana sih cara mengajar fisika agar tidak terasa rumit? Kali ini, kami akan membahasnya bersama teman-teman hebat, yaitu ada Dwi, Florin, Yulia, dan Munisha. Halo pendengar semuanya, senang sekali bisa ikut diskusi hari ini. Halo juga semuanya. Aku nih sangat excited karena menurut aku pendidikan fisika itu sangat penting. Halo, semoga obrolan ini membuka perspektif bahwasanya fisika itu bisa dinikmati. Halo juga, fisika itu menarik jika dikemas dengan tepat. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Menurut kalian, apa sih pendidikan fisika itu? Menurutku pendidikan fisika adalah tidak hanya mempelajari tentang konsep fisika, tapi juga cara mengajarkan konsep itu agar bisa dipahami oleh siswa. Oh, jadi pendidikan fisika itu bukan hanya fisika murni ya, tetapi ada unsur pedagogiknya, di mana guru itu bukan hanya ahli teori, tetapi juga ahli dalam menyampaikan konsep. Betul, karena fisika juga mengajarkan siswa agar dapat berpikir logis dan kritis, dan juga fisika berhubungan dengan fenomena alam yang menghubungkan sebab akibat. Menarik nih, jadi fisika itu bukan hanya soal menghitung, tetapi memahami bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Ini dapat menumbuhkan cara pola pikir ilmiah siswa. Kalau menurutku, pendidikan fisika adalah jembatan suatu abstrak. Seperti contohnya gaya, gelombang. Jadi menjadikan siswa itu pembelajarannya nyata yang bisa dilakukan siswa. Oh, jadi pendidikan fisika itu bisa mengubah sesuatu yang konkret menjadi abstrak ya. Ini merupakan tantangan besar dalam dunia pendidikan. Aku setuju, pendidikan fisika fokus pada bagaimana siswa itu belajar. Jadi bukan hanya siswa yang pintar matematika saja, tetapi semua siswa bisa melakukan fisika dengan pendekatan yang tepat. Nah, ini poin pentingnya nih. Jadi, fisika itu harus memiliki perspektif dan tidak membuat siswa merasa tertinggal. Oke, sekarang kita bahas kenapa sih pendidikan fisika itu penting? Fisika adalah dasar dari teknologi modern. Banyak alat seperti listrik, mesin, teknologi komunikasi yang bekerja berdasarkan prinsip fisika. Oh, jadi pendidikan fisika itu sebenarnya adalah fondasi kemajuan teknologi ya. Kalau siswa tidak memiliki konsep dasar, mereka akan sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, fisika juga mengajarkan problem solving, yaitu untuk menganalisis permasalahan dan mencari solusi yang tepat dan logis. Berarti pemanfaatannya itu bukan hanya akademik ya, tetapi ada juga keterampilan hidup, berpikir sistematis, dan cara menyelesaikan masalah.
Nah, fisika juga sangat dekat dengan kehidupan kita loh. Contohnya misalnya saat kita naik motor kan, ada konsep gesek, percepatan, dan keseimbangan. Nah, ini juga termasuk contoh konkret, di mana ketika guru menyampaikan materi dan menghubungkannya dengan kehidupan siswa, pembelajaran akan terasa lebih bermakna. Dan pendidikan fisika itu sangat penting untuk literasi sains. Dengan pemahaman fisika dasar, masyarakat itu tidak mudah percaya tentang hoaks, tentang fenomena alam, ataupun teknologi. Nah, benar sekali nih. Jadi, pendidikan fisika itu dapat membentuk masyarakat yang lebih rasional dan ilmiah. Tapi, kenyataannya banyak siswa yang masih takut terhadap fisika. Itu tuh kenapa sih? Karena pembelajaran seringkali langsung fokus kepada rumus tanpa memahami konsep. Akhirnya siswa hanya menghafal. Jadi, sebenarnya masalahnya itu bukan hanya karena fisika itu sulit ya, tetapi cara penyampaiannya yang kurang bertahap. Metode pembelajaran yang monoton, guru ceramah, siswa mencatat, serta tanpa melakukan eksperimen atau kerja kelompok lainnya. Padahal fisika kan ilmu eksperimen. Kalau tidak ada pengalaman nyata, bagaimana siswa merasa fisika itu jauh dari kehidupan? Fasilitas sekolah juga jadi tantangan. Semua sekolah memiliki laboratorium untuk praktikum. Ini benar, tetapi ini kan bisa diatasi dengan cara melakukan eksperimen sederhana menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Selain itu, mindset siswa itu jadi tantangan besar karena mereka itu percaya duluan bahwa fisika itu pelajaran yang sulit, yang susah, jadi membuat percaya diri mereka itu jadi berkurang. Nah, ini yang merupakan tantangan besar. Guru fisika harus membangun motivasi dan rasa mampu kepada diri siswa akan kemampuan yang dimilikinya. Sekarang kita bahas tentang solusinya. Bagaimana sih cara membuat fisika itu menjadi lebih menarik? Guru harus mulai dari fenomena nyata dulu, baru rumus. Sehingga siswa jadi paham apa makna rumus itu. Setuju, rumus bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk menjelaskan fenomenanya. Pembelajaran juga bisa dibuat lebih aktif melalui kerja kelompok, eksperimen sederhana, serta proyek berbasis masalah. Berarti siswa itu bukan hanya sekedar mendengarkan ya, tetapi ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Teknologi juga bisa membantu, misalnya simulasi PIP, terus video eksperimen. Benar, media digital membuat konsep seperti gelombang atau listrik menjadi lebih mudah divisualisasikan. Dan juga guru itu harus sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi rumus, tetapi guru itu membimbing siswa itu untuk menemukan konsep. Nah, jadi kesimpulan yang kuat adalah guru di masa depan itu harus kreatif, inovatif, dan mampu membuat siswa menjadikan fisika lebih dekat. Sebagai penutup diskusi utama, apa sih harapan kalian untuk pendidikan fisika ke depannya? Aku berharap fisika diajarkan lebih konseptual dan tidak membuat siswa takut pada rumus. Dan aku berharap pembelajaran fisika lebih aktif dan eksperimen menjadi salah satu bagian penting di dalam kelas. Dan semoga teknologi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran fisika. Dan semoga guru bisa membangun motivasi siswa bahwa fisika itu seru dan bermanfaat. Aku setuju nih dengan pendapat kalian semuanya. Pendidikan fisika harus menjadi jembatan antara konsep ilmiah dan kehidupan nyata. Itulah video podcast dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.